Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Piners ya, yang sedang mining, jangan lupa nih tetap semangat untuk mengklik di tanda petirnya. Bagian tengah, di bagian pinggir, ya gambar petirnya. Oke, untuk sahabat Pi Network ya. Nah, untuk kalian nih, para Pi ya, para pemining. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu nih tentang informasi yang terkini, informasi yang terbaru tentang mengenai kripto, ya. Nah, jadi di sini saya tekankan dan saya kasih tahu nih tentang sedikit mengenai ya informasi mengenai Pi. Ya, untuk sahabatku di Indonesia tetap semangat ya untuk menambang. Oke, para Pi juga nih, ayo kita paikan semua keluarga kita, kemudian kita paikan Indonesia ini. Oke, nah kali ini saya mau ngasih tahu nih ya, mau ngasih tahu tentang informasi yang sangat memang wah banget nih ya. Jadi bikin kita semangat nih tentang Pi ini. Nah jadi Pi Network bukan kripto kaleng-kaleng. Nah jadi Pi ini bukan kripto kaleng-kaleng ya. Tahu kan kaleng-kaleng? Oke. Oke, untuk kawan-kawan juga yang belum berlangganan untuk channel ini, jangan lupa untuk di like ya dan subscribe ya. Karena nantinya saya akan memberikan update-update terbaru tentang informasi-informasi mengenai Pi. Oke, Pi beda dengan kripto pada umumnya ya, yang dibikin di listing ke market selesai ya. Kemudian di sini ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin di sini. Oke, akan saya bahas satu persatu mengenai beberapa poin tersebut. Oke, poin yang pertama, yang ke satu, aplikasi Pi berfungsi sebagai dompet nantinya. Nah, nanti kita tahu kan yang namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin ini memang dia menggunakan web ya untuk transaksi, bahkan yang sekarang ini memiliki dompet ya. Dompet itu aplikasi untuk penyimpanan si mata uang atau kripto tersebut. Nah, jadi nanti yang pertama ini aplikasi Pi ini berfungsi sebagai dompet Anda. Nah, jadi fungsinya ini sebagai dompet digital nantinya. Entah itu untuk melakukan transaksi, misalkan kalau misalkan kita ingin belanja, kita bisa menggunakan Pi ini ya, dompet ini. Nanti misalkan kalau kita mau transfer itu lebih mudah ya nantinya. Oke, yang kemudian yang kedua, aplikasi Pi berfungsi sebagai media sosial untuk berbagai konten. Ya, di sini maksudnya konten ini jadi inilah media sosial ya, medsos ya. Nanti sama seperti mungkin Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, di sini nanti di dalamnya, di dalam dari si media sosial ini ya, di dalamnya ada teks, gambar, video dan lain-lain. Mungkin nanti ada game ya, mungkin yang suka main game. Kemudian yang ketiga, aplikasi Pi ini berfungsi sebagai point of sales. Jadi anggota Pi bisa menawarkan barang dan jasa. Nah, nanti kita pun selain bisa untuk apa ya, medsos gitu, misalkan kalau kita ingin hiburan, baca-baca berita, ataukah kita nonton-nonton video, ataukah kita mau chatting-chatting sama yang lain, kita juga bisa untuk menawarkan produk ya, produk yang kita jual. Misalkan kita usaha apa, kita bisa untuk menawarkan di aplikasi Pi ini. Oke, kemudian yang keempat, aplikasi Pi berfungsi sebagai exchanger ya. Ada bisa tukar Pi dengan koin lainnya. Nah, jadi ini Pi nanti ini bisa ditukar dengan koin yang lainnya. Baik itu Pi Bitcoin ya. Nanti misalkan kita punya Pi nih, kita mau tukar ke Bitcoin ataukah Ethereum ataukah ke kripto yang lain, kan banyak tuh mata uang mungkin jumlahnya ada ratusan ya, 600 lebih ya. Nah, jadi nanti kita bisa menukar Pi ini dengan mata uang yang lainnya termasuk Bitcoin. Kemudian yang kelima, ini aplikasi Pi berfungsi sebagai pasar peer to peer. Nah, jadi anggota bisa beli barang dan bayar dengan menggunakan Pi. Tuh, apa nggak keren tuh? Nah, jadi kalau misalkan kita punya barang nih, kemudian kita ngejual, mereka itu bayarnya pakai Pi gitu. Nah, untuk harganya ini kita belum tahu ya. Untuk harganya kita belum tahu, tetapi kan kita ini sudah membentuk yang namanya ekosistem.
Untuk saat ini jumlah Pi itu telah mencapai 13 juta member di seluruh negara di dunia. Nah, jadi inilah mata uang ya, mata uang yang memang pasti nanti petinggi-petinggi juga mungkin yang mereka memiliki ekonomi yang sangat kuat mungkin bisa melirik ke Pi ini sebagai alat transaksi nanti ke depannya. Kita tahu mungkin ya, kita kalau misalkan berbicara tentang kita flashback kembali membicarakan tentang Bitcoin. Bitcoin itu didirikan ya atau dibentuk pada tahun 2009. Ketika itu memang Bitcoin tidak ada harganya ya. Jadi Bitcoin tidak ada harganya. Bahkan ketika launching, Bitcoin ini kalau dirupiahkan satu koinnya itu cuma 50 rupiah. 50 rupiah ketika itu tahun 2009. Nah, tetapi saat ini kita tahu sendiri ya, termasuk yang memiliki perusahaan Tesla, ya Elon Musk, ya saat ini harga Bitcoin ini harganya itu lebih tinggi ya, bukan lebih tinggi lagi. Ini sudah wow fantastis banget. Untuk hari ini, detik ini, harga Bitcoin satunya itu untuk satu Bitcoin itu harganya berapa? 800 juta ya, kurang lebih itu 800 juta untuk satu koinnya. Ketika itu memang 50 rupiah pada tahun 2009, tetapi pada tahun 2021 ini harganya telah mencapai 800 juta. Nah, kan kita nggak nyangka nih ya. Jadi kita nggak nyangka nih tentang harga Bitcoin tersebut. Memang dulu dianggapnya sepele, memang dulu dianggapnya segala macam lah, inilah itu. Tetapi saat ini memang dibuktikan oleh waktu. Nah, waktulah yang membuktikan. Ternyata memang Bitcoin ini memang wah jadi tren ya, tren masa kini gitu. Oke, kemudian di sini ada yang keenam juga ya, yang keenam, poin yang keenam, Pi Network dikembangkan oleh alumni Stanford University. Ya, jadi ini bukan universitas ecek-ecek, inilah universitas yang terbaik kedua di dunia. Nah, jadi Stanford University ya, jadi bukan universitas ecek-ecek tuh. Nah, kemudian di sini ada beberapa fase ya, beberapa fase untuk memberlakukan si Bitcoin ini. Jadi ada 3 fase ya di dalamnya untuk pengembangan Pi ini. Yang pertama, fase yang ke-1 ya, desain, kemudian distribusi, kemudian grafik, kepercayaan. Mulai itu di tanggal 14 bulan 3 2019 sampai tanggal 14 bulan 3 2020. Ini masuk di fase yang pertama, yaitu fase yang ke-1. Kemudian kita saat ini masuk ke fase yang kedua, yaitu testen. Di mana testen ini di dalamnya itu sudah bisa untuk melakukan transfer saldo Pi-nya itu sendiri. Pengujian node di dalam komputer termasuk laptop atau PC kemudian telah membentuk yang namanya Pi Marketplace, melakukan KYC. Kemudian ini di tanggal 14 bulan 3 2020 masih berjalan hingga saat ini. Diperkirakan lebih lama dari fase yang ke-1. Nah, jadi ini mungkin di fase yang kedua ini diperkirakan lebih lama daripada fase yang pertama. Oke, kemudian yang kita tunggu-tunggu yaitu finish ya. Yang finishnya itu di fase yang ketiga. Nah, jadi di mana fase yang ketiga ini maintenance resmi dari jaringan Pi diluncurkan. Begitu jaringan Pi diaktifkan, maka Pi berjalan di atas blockchain atau di bloknya. Kemudian ya blockchain-nya itu sendiri untuk selamanya. Jadi ini nanti blockchain ini memang nanti berjalan sesuai ya peredarannya gitu ya. Nanti kalau misalkan kita untuk teman-teman juga mungkin yang belum daftar Pi ini segera untuk mendaftar ya, karena saat ini Pi ini masih tahap penambangan ya. Memang untuk yang pertama di fase yang pertama itu penambangannya itu memang cepat ya. Tapi kalau untuk saat sekarang di fase yang kedua ini penambangannya itu memang agak-agak lemot. Karena apa ya? Karena memang sudah banyak orang yang mendaftar. Oke, nah ini digadang-gadangkan untuk satu harga Pi-nya itu kita belum tahu ya untuk masalah harga. Tetapi untuk detik ini saat ini harga Pi masih belum dihargakan dan belum masuk di bloknya atau di pasarnya gitu. Ini belum dihargakan, tetapi
inilah memang ekosistem. Nah, jadi ini memang komunitas ekosistem yang memang sudah terbentuk di dalamnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau transaksi ataukah kita mau menghargakan, itu tergantung dari si komunitasnya itu sendiri. Misalkan kalau misalkan harganya itu ini juga digadang-gadangkan memang di sebagian negara termasuk Filipina, kemudian di China, di Malaysia, di Indonesia, memang seluruh dunia memang ini sedang antusias menggunakan Pi ini itu sendiri gitu. Jadi mereka, makanya untuk teman-teman kita semua, jangan lupa langsung daftar. Yang mau daftar silahkan diklik deskripsinya, di situ gunakan kode yang telah saya siapkan ya, Hendra96. Oke, untuk sahabatku, sama-sama kita paikan Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.